Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Senat IAIN Ponorogo Bapak Dr. Haji Ahmad Wali Makmum MAG, Sekretaris Senat Bapak Dr. Ahmad Khairul Wafiq MAG, anggota Senat yang tidak bisa saya sebutkan semua, para guru besar Profesor Dr. Abdul Mumin Saleh, Profesor Dr. Hajah Siti Maryam Yusuf MAG, Ibu Rektor IAIN Ponorogo, Ibu Dr. Evi Muafiah MAG, Wakil Rektor 1 Dr. Muhibat MAG, Wakil Rektor 2 Dr. Agus Purnomo MAG, Wakil Rektor 3 saya sendiri. Kan harus disebut juga. Bapak Kepala Kamiru belum dokter Pak ya. Bapak DRS Kiai Samsul Tahli, para pejabat sipil maupun militer, para dekan dan wakil dekan, Bapak Dekan Fatih Dr. Haji Muhammad Munir LC MAG, Bapak Dekan Masa Ibu Masa Ibu ya, lupa kalau sama perempuan saya. Ibu Dekan Fasa Dr. Munyai, Hosniati Rofiah, ini saya hafalnya biasanya Rofiahnya karena sama dengan istri saya. MAG, Bapak Dekan Febi Dr. Haji Lutfi Haji Aminuddin, Bapak Dr. Ahmad Munir MAG, Dekan Fakultas Fuad IAIN Ponorogo, Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo, Dr. Miftahul Huda, pengganti saya. Direkturnya tetap saya, pengganti saya, yang insya Allah sebentar lagi juga menyusul menjadi profesor, tapi sebelah saya juga. Bapak dan Ibu Ketua Lembaga, Kepala SDI beserta sekretaris, Bapak dan Ibu Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan, Kaprodi, Sekretaris Prodi, Prodi Pascasarjana yang ada di rumah, mereka punya kesibukan sendiri dan bisa hadir ke forum ini. Bapak dan Ibu pejabat struktural di lingkungan IAIN Ponorogo, para dosen dan seluruh sivitas akademika IAIN Ponorogo, Ketua Darul Wanita Rufiah, Persatuan IAIN Ponorogo dan jajarannya, seluruh keluarga besar Bani Sudani dari Madura, dan seluruh keluarga besar Bani Nur Hasan dari Lumajang, dan para BEMA, SEMA, UKM, UKK IAIN Ponorogo yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
amma ba'du. Yang berbahagia, saya ingin menyampaikan naskah pidato pengukuhan guru besar saya di bidang Al-Quran dan tafsir dengan judul menghadirkan pesan Al-Quran yang bermakna, dalam kurung dari epistemologi ke aksiologi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin memulai penyajian tentang naskah ini dari pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya tujuan menafsiri atau membaca Al-Quran? Apakah untuk menemukan kebenaran atau menemukan makna lain selain kebenaran? Dan bagaimana cara menemukan kebenaran itu? Dan juga bagaimana kira-kira menghadirkan Al-Quran ke dalam konteks sekarang yang dunia berjalan berubah begitu cepat. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan sederhana yang biasa ditanyakan oleh kita sehari-hari. Pertama, kalau kita membaca karya-karya tafsir, karya-karya Al-Quran klasik, modern, dan kontemporer, bahwa mereka sebenarnya mengarahkan kesadaran intelektualnya untuk menemukan kebenaran. Jadi tujuan membaca Al-Quran itu untuk menemukan kebenaran. Karena kebenaran di dalam Islam itu terletak di dalam kitab suci Al-Quran yang lahir dari Tuhan, yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, berada di luar ruang dan waktu alam ini. Maka untuk memahami kitab suci Al-Quran tidak semudah memahami karya yang dibuat oleh manusia yang hidup dalam ruang dan waktu saat ini. Ya. Karena itulah maka para ulama klasik, modern, dan kontemporer mengerahkan kemampuannya untuk menelusuri, menyingkap kebenaran Al-Quran itu yang disebut dengan istilah ijtihad. Maka kemudian lahirlah berbagai disiplin keilmuan Islam, keilmuan Al-Quran yang disebut ulumul Quran. Karena para ulama itu mempunyai akal sendiri-sendiri, mempunyai sejarah hidupnya sendiri-sendiri, maka pasti pembacaan mereka terhadap upaya menyingkap kebenaran Al-Quran itu berbeda-beda. Tentu ada yang disepakati. Saya ingin menyampaikan yang disepakati, sebagian yang disepakati oleh mereka. Para ulama belakangan biasanya untuk mengukur mana pendapat-pendapat yang disepakati tentang studi Al-Quran itu, mereka membuat ukuran biasanya secara kuantitatif dan romantis. Tapi romantis bukan dalam arti yang biasa disampaikan rektor. Jadi kuantitatif itu artinya bahwa ukuran kebenaran dari pendapat yang disampaikan mereka itu adalah berapa banyak orang punya pendapat yang sama tentang kasus yang sama. Romantis artinya bahwa mereka itu menempatkan ulama klasik, ulama masa lalu, mulai Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in sebagai ukuran kebenaran. Ya. Di antara yang disepakati menurut kelompok ini adalah pandangan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu ilahi yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril menggunakan bahasa Arab dan membacanya mendapat pahala. Ini disepakati. Ya, walaupun tidak mutlak. Nah,
Di dalam definisi ini terkandung asumsi bahwa Al-Quran itu di satu sisi bersifat abstrak, ia tidak tertulis, tidak bercitra bunyi seperti suara saya ini, dan tidak bergerak. Tetapi karena kitab suci ilahi itu tadi diperuntukkan bagi manusia yang hidup di alam nyata ini, maka itu berubah wujud menjadi berlafaz, bercitra bunyi, dan bergerak. Seperti yang kita baca setiap hari yang disebut Mushaf Utsmani. Karena para ulama membaca Al-Quran atau kitab suci yang ada pada kita saat ini, yang ada pada kita saat ini, bukan yang berada di Lauhil Mahfuz, maka menurut mereka Al-Quran itu memuat dua dimensi. Dimensi lafziyah yang berbahasa Arab tadi, yang bercitra bunyi dan bergerak, dan dimensi maknanya. Para ulama ini kemudian mengarahkan kajiannya kepada dua dimensi ini. Al-Quran itu melahirkan disiplin ilmu, ijazul Quran, balaghatul Quran, sastra Al-Quran, bahasa Arab, dan sebagainya. Sementara kajian mereka terhadap dimensi maknawiyatnya itu melahirkan disiplin keilmuan yang disebut dengan takwil dan tafsir. Yang menjadi orientasi utama dari kajian terhadap dua dimensi Al-Quran itu tadi itu sebenarnya adalah dimensi maknawiyah Al-Quran yang kemudian menggunakan takwil dan tafsir itu tadi. Nah, takwil dan tafsir ini menjadi teori, menjadi metode, menjadi pendekatan untuk menyingkap dimensi makna Al-Quran itu tadi. Ya. Para ulama hampir semua sepakat menggunakan tafsir, tetapi tidak semua sepakat menggunakan takwil. Walaupun Al-Quran itu sebenarnya lebih mengapresiasi takwil daripada tafsir. Di dalam Al-Quran hanya ada satu ayat tentang tafsir, tetapi ada sekitar 17 ayat tentang takwil. Karena proses sejarah pertarungan antara muawwil yang diwakili para filosof dan para sufi bertarung dengan para ahli fikih dan ahli kalam, maka kemudian tersingkirlah tafsir takwil karena mereka kalah bertarung dengan para fuqaha dan para ahli kalam. Maka jadilah tafsir itu sebagai pendekatan dan teori yang dianggap absah dalam mengkaji Al-Quran. Tetapi di sisi lain ada beberapa ulama yang menampilkan pernyataan Nabi bahwa barang siapa yang menafsiri Al-Quran dengan rohiyah, tunggulah dia tempatnya di neraka. Jadi ternyata tafsir itu tidak selamanya disepakati. Ya, tidak semua para mufassir itu menyepakati penggunaan tafsir, apalagi takwil tadi. Maka para mufassir belakangan abad pertengahan kemudian membuat tipologi tafsir. Ada tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir yang menggunakan riwayat yang didasarkan kepada hadis Nabi, pendapat para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Dan di sisi lain ada tafsir bil wahyi yang dianggap sebagai pendapat yang menggunakan akal murni dan memperduakan atau bahkan mengabaikan nakal Al-Quran. Nah, di sini yang pertama terjadi. Tafsir bil ma'thur dianggap tafsir mahmudah, tafsir yang baik dan diikuti oleh ahli sunnah wal jamaah.
Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca lebih jauh, model pembacaan Al-Quran yang pertama tadi dan model yang kedua itu merupakan peran penafsir dan juga peran masyarakat sebagai penerima wacana tafsir. Padahal membaca itu tidak sekedar menemukan pesan atau kebenaran teks yang kita baca. Membaca itu juga mendorong kita untuk menyadari eksistensi, baik eksistensi kita sebagai pembaca maupun eksistensi masyarakat sebagai penerima wacana hasil pembacaan kita terhadap Al-Quran. Apa eksistensi kita itu? Eksistensinya adalah bahwa setiap orang itu hidup dalam sejarah. Jadi setiap orang itu sebagai anak sejarah. Saya ini lahir dari Madura. Sebelum lahir saya ini sudah dirituali dengan tradisi Islam Madura, tradisi NU ya. Begitu lahir juga dirituali dengan tradisi NU, dengan keluarga desa. Kemudian begitu menginjak anak-anak dimasukkan ke sekolah, ke madrasah, kemudian ke sekolah, ke pondok pesantren, dimasukkan ke aliyah, kemudian di perguruan tinggi agama. Itu mencipta saya. Jadi saya ini dicipta oleh sejarah itu tadi. Kalau sahabat saya, misalnya Bapak Agus Purnomo, dia hidup dalam di lingkungan Madiun, hidup dalam keluarga yang hebat, kemudian dididik dengan tradisi NU yang hebat, terus maka dia berwatak sebagaimana sejarah hidup dia membentuk dia. Tidak mungkin saya sama dengan dia, karena sejarah hidup yang membentuk kita itu berbeda. Pembentukan watak oleh sejarah hidup yang berbeda itu di dalam hermeneutika itu disebut dengan istilah pra-pemahaman. Jadi orang yang hidup dalam tradisi NU dia punya ideologi atau pra-pemahaman NU. Orang yang hidup dan dididik dalam tradisi Muhammadiyah, dia akan punya pra-pemahaman Muhammadiyah. Kalau ditanya saya, Asyir bagaimana hukum tahlilan? Tanpa berpikir saya jawab sunnah. Kalau ditanya ke kawan saya, Pak Dr. Ahmad Munir, Asyir, Pak Munir, gimana hukum tahlilan? Beda. Karena yang menjawab itu bukan saya secara pribadi, yang bukan Pak Munir secara pribadi, tetapi ada pemahaman yang membentuk saya pribadi. Nah, inilah jadi membaca itu tidak sekedar mau menemukan pesan teks, tetapi juga mau menemukan eksistensi kesadaran kita. Karena itulah maka kalau kita membaca Al-Quran, kita mencari makna, mencari pesan yang bermakna bagi saya sebagai pembaca dengan pemahaman tadi, dan juga untuk menemukan pesan yang bermakna bagi masyarakat tertentu. Penting dicatat bahwa tidak semua kebenaran itu bermakna. Kebenaran yang ditemukan oleh kelompok Wahabi belum tentu bermakna bagi kelompok NU dan Muhammadiyah. Kebenaran yang ditemukan oleh Kiai NU belum tentu bermakna bagi kelompok Muhammadiyah. Kebenaran yang ditemukan kelompok Muhammadiyah belum tentu bermakna bagi kelompok NU. Karena itulah maka tujuan penafsiran terhadap Al-Quran selain untuk memahami eksistensi kita itu tadi, kita juga bertujuan untuk menemukan makna yang berarti bagi kehidupan kita. Kita yang dimaksud saat ini bukan NU Muhammadiyah Wahabi, tetapi kita sebagai warga negara Indonesia. Pemahaman kewarganegaraan kita itu harus dijadikan sebagai pijakan
dalam memahami Al-Quran. Sehingga muncullah sekarang berbagai kajian tentang tafsir Al-Quran, tafsir Al-Quran Nusantara, tafsir Al-Quran Madura, tafsir Al-Quran Sunda, tafsir Al-Quran Jawa. Ini yang dicari adalah pesan atau makna yang berarti bagi Indonesia, bagi Madura, bagi Jawa, bagi Sunda, dan sebagainya. Kalau kita membaca Al-Quran untuk menemukan kebenaran, itu biasanya terjadi konflik. Karena kebenaran itu pasti ada klaim. Kalau saya meyakini pendapat saya benar, saya klaim saya benar, maka yang lain itu biasanya dianggap salah. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran untuk menemukan makna yang berarti bagi kita, maka pada saat yang sama kita akan menghargai makna kebenaran yang ditemukan oleh orang lain. Kalau ini yang kita jadikan pijakan, maka akan lahir wacana-wacana Al-Quran yang berwatak dan bernuansa Nusantara, dan pada saat yang sama Al-Quran itu akan menjadi pijakan menciptakan kedamaian, rahmatan yang bagi masyarakat Indonesia, bukan lagi menciptakan konflik yang didasarkan pada kebenaran dua yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu, apa yang saya capai saat ini itu tentu bukan hanya hasil saya pribadi. Karena itu maka saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu. Bapak saya itu meninggal tahun 83. Kira-kira saya kelas 3 SD. Yatim. Tapi beliau ngasih radio nasional ke saya, yang dengan radio nasional itu saya bisa ngobrol dengan beliau. Ibu saya meninggal tahun 2017. Baru. Beliau selalu hadir di mana saya ada. Kalau saya ada di Jogja, beliau hadir. Ada di Jember, beliau hadir. Ada di Ponorogo, beliau hadir. Walaupun sudah sepuh. Terima kasih kepada beliau. Terima kasih juga saya sampaikan kepada guru-guru saya, kepada saudara-saudara saya. Mbak Hanifah, beliau sekarang sudah menjadi ibu bagi saya. Mbak Hamidah, Mbak Siti Aisyah, kakak Mas Ruli, ya. Kemudian Mbak Matrani, Fauzi Syarfawi, dan sebagainya, Hajah Yatun dan sebagainya. Saya sampaikan terima kasih karena beliau kalian semua sudah mensupport saya, termasuk Mbak Daya, ya, Mbak almarhumah dari Lumajang, mertua saya Bapak Haji Nur Hasan, dan juga Ibu Haja Tanujat. Beliau berdua tidak pernah menganggap saya sebagai menantu, tapi menganggap saya sebagai anak sendiri. Jadi kalau saya pulang, istri saya kalah sama saya. Pasti kalau ada makanan dicari saya dulu. Nah. Terima kasih saya sampaikan kepada guru saya di musola di Cakren, Khairul Ulum. Ustaz saya Kiai Syafii, Kiai Khalil Mahmudin, Kiai Humaydi, ya. Kemudian kepada sahabat saya Darto, Saleh, Haji Habib, kepada guru saya di SD yang saya sudah lupa namanya karena saya dulu jarang masuk sekolah, kepada guru MI saya, ya. Kepada guru MTS saya di Atumpoya yang jumlah banyak saya sudah lupa, kepada kiai-kiai saya, Kiai Basir, Kiai Amin, Kiai Waris, almarhum semuanya, kepada guru saya di MPK Jember, ada Ustaz Mahir, Ustaz Sudarjo, kepada sahabat saya di MPK Jember, Agus Mahfud Fauzi, Misrawi, Sudairi, kemudian Mat Amin yang sekarang hadir, dan juga yang lain.
kepada sahabat saya Beriman di UIJ, Dr. Saman Budi. Beliau ini kawan makan angkringan dengan saya, tapi biasanya saya yang dikasih angkringan di UIJ di kantor itu. Kepada sahabat saya Ahmad Madam Faham yang juga berjasa besar ketika saya sedang S3, saya biasanya cara makan terus liulian. Kata Bang Madam kalau datang, liulian ya? Iya, artinya apa? Kalau ada bilang kenyang kan? Jadi dengar suaranya sudah senang. Sahabat saya yang lain, kemudian kepada sahabat Ibu Rektor Profesor Dr. Haja Siti Madya Yusuf. Beliau tidak hanya pernah menjadi pimpinan saya, tapi menjadi ibu saya. Ya. Kepada Profesor Dr. Abdul Mumin yang menjadi inspirator bagi saya. Kepada terima kasih juga kepada Rektor Yayasan Ponorogo Dr. Haji Evi Muafiyah. Juga kepada Bapak Kiai Dr. Ahmad Rodli Makmun yang kalau saya nakal pasti dicerai oleh beliau, dan saya tidak tinggal diam kalau di jalan saya tinggal lagi. Kepada sahabat saya Wakil Rektor 1 Bapak Mukibat, biasanya saya panggil Pak Muki. Tidak nyaman kalau saya panggil Mukibat, Pak Muki. Kepada sahabat saya yang seperti saudara, kalau saya ada punya duit, tinggal minum tidak usah berpikir siap. Yang selalu saya obok-obok kalau ada masalah di kampus, ini belum cair, siap. Dan tidak pernah marah kalau saya yang mengobok, karena kalau sebelum dimarahi saya sudah melarikan diri. Juga kepada WR3, gimana WR3? Saya sendiri, terima kasih kepada saya sendiri. Kepada Bapak Direktur pasca pengganti saya, Bapak Miftahul, Bapak Haji Munir Arsi, Miftahul juga, dia wajar lupa karena pengganti saya. Kepada Bapak Munir Arsi, itu kalau beliau yang berdoa mantap sampai khusyuk dan ngantuk biasanya. Ada Bapak Dr. Ahmad Munir MAG, dengan beliau saya selalu bilang beliau tokoh Muhammadiyah yang merasa itu, dan saya ini katanya bukan sesat ke jalan yang benar. Terima kasih motivasi beliau dengan saya berjuluk-julukan sudah biasa. Kemudian kepada Dr. Ahmad Lutfi Haji Aminuddin, saya bilang kepada beliau kalau main sepak bola itu kalau menurunkan tidak sah ya, offside terus. Kenapa? Perutnya itu offside. Besar perutnya seperti itu. Bapak Suryati, Ibu Dr. Suryati Rofiah, yang selalu kelebihan wajah beliau saya ikat istilah karena namanya hampir sama. Pak Ahmad Khairul Rafiq, sahabat saya dan yang lain, dan lebih khusus kepada istri saya. Saya dulu waktu menafsir dia, pura-pura bawa kitab tebal biar dilirik, ternyata tidak dilirik. Setelah saya kasih cerita yang lucu-lucu, nah ini dia takut dengan cerita yang lucu-lucu dari Madinah. Jadi terima kasih banyak kepada Rufi'ah yang sudah berjuang bersama melalui kehidupan yang keras ini. Saya dulu dengan dia di Jember, kalau makan itu makan sepiring berdua, tapi bukan karena mesra, karena saya tidak punya duit untuk beli sendiri. Jadi makan berdua terus, kata orang-orang mesra sekali, mantap. Anak saya yang pertama Nurif Mahsani, ya sekarang sedang S1 di Sunan Kalijaga. Saya melihat dia anak yang rajin, semangat, terima kasih, dan yang selalu menghargai ayahnya. Kepada Naila Yusuf Yasin yang sedang murah di Teluk, ini lebih parah lagi kalau mengerjakan menghargai ayahnya. Yang lebih parah lagi
itu ya dikerjain terus, tidak pernah kalau minta-minta ya pasti dibalik itu yang diminta, bukan yang dikatakan. Kepada putri saya yang keempat, Tazkiyatun Nafsi, yang walaupun anak kecil tapi tingkahnya seperti bukan anak kecil. Dan yang terakhir kepada almarhum anak saya yang kedua, Muhammad Ikhlas. Ya, semoga dia diberi posisi yang baik di sisi Tuhan. Ya. Dan alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Ponorogo seluruh sivitas akademika Yayasan Ponorogo yang sudah membantu mensupport saya. Akhirnya saya sampai menjadi guru besar ini. Juga kepada Profesor Dr. Mujamil Umar yang selalu mensupport saya, kepada Profesor Dr. Nurahid juga selalu mensupport saya. Semua yang mensupport saya untuk menjadi guru besar, saya sampaikan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.